Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Widianti, mahasiswa BGSD Universitas Terbuka semester 6 dengan NIM 858541505 UP BBJ Malang. Dalam video ini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktikum IPA dengan judul percobaan jenis-jenis gelombang. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati dua jenis gelombang mekanik, yaitu gelombang transversal dan longitudinal menggunakan sebuah selingki. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita mulai, kita perlu pahami dulu apa itu gelombang. Secara sederhana, gelombang adalah getaran yang merambat, yang membangun energi. Gelombang yang butuh medium perantara seperti selingki disebut gelombang mekanik. Kita akan mempelajari dua jenisnya. Pertama, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pertama kita akan belajar gelombang transversal, di mana arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Kedua, gelombang longitudinal, yaitu di mana arah getarnya itu sejajar dengan arah rambatnya. Konsep ini akan sangat jelas terlihat dalam percobaan kita. Percobaan pertama, kita akan mengamati gelombang transversal. Perhatikan dengan seksama. Karena saya tidak mempunyai partner, jadi saya akan mengaitkan selingki ini pada salah satu kaki meja. Saya akan memberikan satu kali usikan ke samping. Perhatikan bagaimana sebuah pulsa atau bukit gelombang akan berada. Usikan sekali. Jadi bukit gelombang itu merambat dari ujung yang saya pegang ini menuju ke ujung kaki meja yang akan saya itu, yang sudah saya kaitkan. Sementara arah rambat gelombangnya adalah maju. Kita perhatikan kembali lagi. Dari arah sini maju ke sini. Seperti itu. Inilah ciri khas dari gelombang transversal. Sekarang kita perhatikan demonstrasi yang lain, yaitu saya akan mengaitkan sebuah karet ke dalam selingki sini, atau saya taruh di tengah. Sekarang perhatikan demonstrasi penting ini. Setelah saya mengikat sebuah karet bilang di salah satu selingki ini untuk menandai sebuah partikel. Lihatlah karetnya. Saya akan menggoyangkan. Nah, apa yang terjadi? Ia hanya bergerak naik turun di tempatnya. Ia tidak ikut terbawa merambat dari ujung ke ujung. Nah, kesimpulan pentingnya, partikel medium hanya bergetar. Sedangkan energilah yang dirambatkan oleh gelombang dari sumber getar, yaitu tangan saya. Saya akan mengambil karet ini karena saya akan beralih ke gelombang longitudinal. Karet saya ambil, selanjutnya kita beralih pada gelombang longitudinal. Sekarang perhatikan baik-baik bentuk selingki ini. Saya akan mendorong dan menarik ujung selingki ini. Amati perubahan yang terjadi. Terlihat bukan? Bagian-bagian selingki yang menjadi rapat dan bagian yang menjadi renggang. Pola rapatan dan renggangan inilah yang merambat sepanjang selingki. Perhatikan arahnya. Arah getar coin selingki adalah maju, mundur. Dan arah rambat gelombangnya juga maju, mundur. Karena arah getar dan arah rambatnya sejajar,
menghasilkan gelombang longitudinal. Contoh paling dekat dengan kita adalah gelombang bumi. Selanjutnya, seperti yang tercantum dalam modul, kita akan mengulangi percobaan gelombang transversal dengan media yang berbeda, yaitu kabel listrik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat gelombang berubah atau tetap sama ketika mediumnya berbeda. Sama seperti selingki, saya akan memberikan usikan ke samping gitu. Perhatikan baik-baik. Saya karena tidak mempunyai partner, jadi kalau selingki bisa saya kaitkan ke kaki meja. Sekarang ini akan saya kaitkan ke kaki meja melalui menggunakan solasi. Tidak untuk lepas. Setelah saya rekatkan ini saya kaitkan kepada kaki meja. Sekarang kita akan membuat kabel ini untuk saya usik. Terlihat bukan bahwa gelombang juga berbentuk bukit, lembah, dan masih merambat pada kabel ini. Ini membuktikan bahwa jenis gelombangnya tetap sama, yaitu gelombang transversal. Namun, coba amati perbedaannya. Kalau dibandingkan dengan selingki ini tadi, gelombang pada kabel listrik ini terlihat kaku dibandingkan dengan selingki ini. Amplitudonya lebih kecil dan lebih cepat menghilang untuk lembah dan bukitnya. Mengapa sih bisa begitu? Ya, alasannya terletak pada sifat fisik yang ada pada kedua medium ini. Selingki sangat elastis dan ringan, sehingga energi gelombang yang dihasilkan dapat merambat dengan efisien dan getaran dapat bertahan lama. Sementara kalau kabel listrik ini lebih kaku dan berat dan memiliki gesekan internal yang sangat besar. Sifat-sifat ini menyebabkan energi gelombang lebih cepat diserap dan diubah menjadi panas sehingga gelombangnya cepat meredah. Dan ini adalah gelombang longitudinal. Jadi, dari seluruh percobaan hari ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, gelombang mekanik terbagi menjadi dua, yaitu transversal, arah getar tegak lurus, bentuknya bukit dan lembah. Longitudinal, arah getar sejajar, bentuk rapat dan renggang. Kedua, yang merambat adalah energinya, bukan partikel mediumnya, seperti yang terbukti dari gerak karet gelang yang hanya bergetar di tempat selingki tadi. Dan yang ketiga, dari percobaan dengan kabel listrik, kita belajar bahwa sifat medium itu mempengaruhi karakteristik gelombang. Medium yang berbeda seperti selingki dan kabel listrik dapat menghasilkan jenis gelombang yang sama, tetapi dengan kejelasan dan daya tahan yang berbeda. Mungkin selingki ini karena elastisitasnya ini adalah alat peraga yang ideal, sementara kabel menunjukkan bagaimana gelombang berperilaku dalam medium yang lebih kaku. Intinya, sifat dasar gelombang adalah universal, tetapi penampakannya sangat dipengaruhi oleh dunia fisik di sekitarnya. Demikianlah laporan praktikum saya tentang jenis gelombang menggunakan selingki dan kabel listrik. Melalui praktikum sederhana ini, saya telah membuktikan bahwa konsep fisika tentang gelombang bukanlah hal
abstrak, melainkan dapat diamati dan dipelajari dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga video saya sangat bermanfaat. Wassalamualaikum